ini kalau ilmu politiknya namanya test on the water, lagi lempar cek ombak. Coba lihat, dilempar nih. Ini isu wacana, bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana tanggapan ulama? Bagaimana tanggapan ormas Islam? Kalau korban daripada judi online bisa dapat bansos. Karena kalau kemudian ini diterima, berarti apa? Berarti secara tidak langsung negara mulai hadir untuk menyikapi bahwa orang judi online itu bisa dikategorikan sebagai korban. Artinya kalau jadikan korban apa? Ini menjadi langkah ke depan untuk menjadikan judi online bisa dilegalkan. Karena beberapa tahun yang lalu muncul kok wacana untuk mengambil pajak. Dianggap ini judi online kan perputarannya luar biasa, ratusan triliun. Sayang kalau nggak dipajakin. Niatnya bukan soal nilai pajak dan menguntungkan negara, bukan. Tapi tujuan akhirnya adalah ingin melegalkan judi online. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid muassis hadzal ma'had ad-da'i ila Allah al-mujahid fi sabilillah biqawli wa fi'lihi Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada guru tetap yang luar biasa, hampir tidak pernah absen, guru kita bersama Kiai Haji Husnuddin yang mengajar kitab Minhajul Abidin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga di sini ada Al-Habib Hamid Al-Hamid selaku bendahara umum Yayasan Markas Syariah. Sebelah beliau ada Habib Kamil Al-Hamid, sekretaris umum dari Yayasan Markas Syariah. Begitu juga Muqaddimul Baramij itu Kiai Haji Asep Agus Sofyan yang juga merupakan sekretaris daripada pendidikan Markas Syariah, yang alhamdulillah pada kesempatan pengajian rutin bulanan pada bulan ini atau Multaqa Ulama Jawa Barat Banten yang rutin kita adakan di pondok pesantren ini, yang menjadi ajang silaturahmi para ajengan, para kiai, para pimpinan majelis taklim, pada pimpinan pondok pesantren untuk menyikapi fenomena yang ada. Dan menarik tadi sama kita dengar Kiai Husnuddin mengingatkan satu fenomena yang saat ini merembak di seluruh penjuru tanah Indonesia, yaitu darurat judi online. Saat ini memang sedang begitu marak pemberitaan di media sosial, bahkan Presiden sendiri telah mengeluarkan Kepres nomor 21 tahun 2024 untuk membentuk Satgas, Satuan Tugas Khusus untuk memberantas judi online, yang kita mengapresiasi
keluarnya Kepres nomor 21 ini. Namun kita sayangkan kenapa kemudian Kepres ini baru keluar di tahun 2024. Padahal problem judi online sudah sangat lama berembak di kita punya negeri. Pertanyaannya kenapa baru sekarang? Ya terlepas ada sisi positifnya, tapi menjadi hak rakyat untuk bertanya, kenapa kok baru di penghujung masa jabatannya kemudian ini baru dibentuk satgas khusus, sehingga muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa apa judi online ini karena sudah selesai tugasnya kemudian seakan-akan membuat gimmick dalam pemberantasannya baru sekarang, karena kemarin kita melalui yaitu pesta demokrasi yang membutuhkan dana yang luar biasa. Apa jangan-jangan karena udah selesai hajatannya terus seakan-akan ingin cuci tangan baru dibuat satgas? Kira-kira kalau rakyat mikir gitu wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Karena bahkan kita lihat nilainya fantastis. PPATK yaitu suatu lembaga pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan merilis di kuartal pertama tahun 2024 ini transaksi judi online yang berputar di Indonesia menyentuh angka 600 triliun. Bayangin tuh kalau beli bakso kayak gimana tuh. 600 triliun perputaran uang yang beredar di Indonesia. Kira-kira nilai 600 triliun besar atau kecil tuh? Ini orang Bogor nih, kiai ini pernah lihat gak tuh duit 600 triliun? Dan yang gak kalah mengerikannya, subjek atau pemain judi online yang terdata oleh PPATK itu menyentuh angka 3 juta pemain judi online. 3 juta. Dari nilai 600 triliun tadi di breakdown lagi, 80% yang main judi online itu nilai transaksinya kan terlihat, karena PPATK ini memiliki satu akses yang luas sehingga dia bisa melihat transaksi antar rekening, transaksi antar akun yang terafiliasi dengan aplikasi-aplikasi pembayaran, sehingga dia bisa baca bukan hanya sekedar siapa pemilik akun atau rekening tersebut, tapi nilai yang dimasukkan saldonya atau yang dipasang di salah satu situsnya itu bisa terlihat. Nah, dari data PPATK mengatakan 80% transaksi tersebut nilainya di bawah 100.000. Artinya apa dari data tersebut? Berarti 80% dari ke 3 juta pelaku judi online itu adalah kelas menengah ke bawah, karena tadi nilai transaksinya di bawah 100.000. Artinya apa? Ini miris betul. Judi online ini 80% dari pelakunya adalah menengah ke bawah. Bahkan menyedihkannya apa? Di breakdown lagi, diteliti lagi dasar latar belakang sosial dari 80% tadi. Ditemukan ibu rumah tangga, pelajar, dan pegawai golongan rendah. Saya mau tanya, dengar data seperti ini, kira-kira ini meresahkan tidak? Meresahkan. Dan para kiai, para asatidz punya tanggung jawab ini. Bagaimana kok bisa 80% mereka menjadi pelaku judi online yang notabene ibu rumah tangga, pelajar, pegawai yang gajinya rendah. Ada keputusasaan mereka di dalam mencari sumber ekonomi saat ini, dan ini tidak lepas dari kebobrokan yang ditunjukkan oleh para penguasa di dalam menyiapkan sumber kehidupan yang layak kepada rakyatnya. Karena kalau rakyatnya nggak frustasi, nggak mungkin dia bakal main judi, saudara. Terlepas judi punya daya tarik khusus, ada edik
yaitu rasa candu karena mendapatkan kemenangan. Tapi terlepas dari itu semua, suka tidak suka, mau tidak mau, pejabat pemerintah memiliki peran besar terhadap merebaknya judi online di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini fenomena mengerikan, fenomena yang sekaligus menyedihkan, serta fenomena ini juga menjadi beban bagi para kiai, bagi para habaib, para pimpinan pondok pesantren. Artinya tugas kita bukan hanya sekedar untuk mendidik, mentransformasi ilmu yang didapat dari para guru kita, tapi bagaimana peran kita untuk mengobati satu kedaruratan, satu luka, satu penyakit yang sudah merembak, bahkan sudah masuk ke tingkat paling rendah. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Artinya kita ingin gunakan multaqo ini agar menjadi ajang, yuk mari apa potensi yang kita miliki, yuk mari sama-sama kita berupayalah. Ya nggak mungkin lah kita akan dilibatkan masuk ke sistem buat ngacak-ngacak itu situs, nggak mungkin dah. Karena kita main handphone aja masih pada bingung ngirim WA aja. Ada yang suruh anaknya itu lu kirimin WA dah nih. Artinya kita ambil peran. Kemarin kita lihat dari beberapa berita bahwa beberapa ormas Islam akan dilibatkan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah maupun ormas-ormas Islam lainnya, termasuk Front Persaudaraan Islam akan dilibatkan. Dan kita dari kepengurusan telah menjawab, sebelum isu ini merebak, sebelum Satgas ini dibentuk, sejak dahulu, bahkan sebelum nama Front Persaudaraan Islam, sejak nama Front Pembela Islam, yaitu di dalam kitab ini Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang dikarang oleh Imam Besar, beliau dulu membuat gerakan nasional anti maksiat di Indonesia, yang di dalam gerakan itu sudah berencana dan sudah bertekad bulat untuk memberantas judi, mau judi yang saat itu berbentuk judi offline, apalagi sampai saat ini yang berjudi online. Artinya Front Pembela Islam dulu, yang saat ini kemudian telah terbentuk bernama Front Persaudaraan Islam, dari dulu hingga kini tetap bersikap tegas dan keras untuk apa dan bagaimana segala bentuk perjudian, mau offline mau online, tetap itu menjadi musuh agama dan negara. Betul? Betul? Artinya mau diajak nggak diajak itu sudah jadi tanggung jawab, itu sudah menjadi kewajiban untuk kita memberantas. Terlebih ini telah menjadi satu fenomena yang mengerikan dan menyedihkan. Artinya yuk mari dari mimbar ini, dari multaqo ini, yuk sama-sama gunakan semua potensi yang kita miliki. Gunakan mimbar-mimbar dakwah kita, gunakan khutbah-khutbah, mimbar khutbah kita untuk sadarkan masyarakat. Mungkin mereka nggak tahu bahwa mainan game yang mereka lakukan harus ada top up-nya, masuk saldonya, kemudian ternyata mendapat limit atau mendapatkan kemenangan. Ternyata itu semua adalah bagian dari judi online. Nah ini kadang masyarakat kita entah karena tidak kurang literasinya, atau karena memang belum tersentuh bahwa dia nggak tahu hukum apa yang dia kerjakan itu haram. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gunakan majlis-majlis kita, mimbar-mimbar kita, dimanapun berada, sisipkan permasalahan judi online untuk menjadi common enemy, musuh bersama untuk kita berantas judi online. Insya Allah. Siap berantas judi online? Siap lawan judi online? Takbir. Artinya bagaimana multaqo, tempat pertemuan ulama Jawa Barat Banten ini kita jadikan sebagai ajang untuk kita perangi. Kenapa? Karena kekhawatiran ini semakin mengerikan. Tadi kita katakan, kita menegaskan bahwa kelompok menengah ke bawah terjangkit daripada problem ini, dan ini merupakan satu problem yang luar biasa. Tapi ternyata kemudian PPATK membongkar hal yang jauh lebih mengerikan, di mana terdapat 1000 anggota dewan, baik level DPR, DPRD, stafnya, terdata melakukan hampir 63.000 transaksi bermain judi online. Anggota dewan, DPR RI, DPRD,
Artinya baik tingkat nasional, tingkat daerah, mereka melakukan transaksi judi online. Kemudian dirunut lagi, itu transaksinya bahkan dalam top up-nya. Jadi katanya sesuai informasi di media disampaikan, kalau mau main itu dia mesti top up dulu. Nah, top up di lingkaran circle anggota dewan, top up-nya dia nggak kayak tadi tuh, transaksinya di bawah 100.000. Top up-nya dia mulai dari ratusan juta sampai 25 miliar. Ini informasi ngeri betul nih. Artinya dia bukan iseng-iseng, tapi kemudian memang serius bermain judi online sampai top up-nya ratusan juta hingga puluhan miliar. Bahkan ketika kemudian didesak lagi oleh anggota dewan, saat itu PPATK diundang oleh komisi berapa begitu, entah komisi 10 kalau tidak salah, mengundang PPATK untuk membongkar data ini. Didesak lagi untuk masuk kepada berapa jumlah anggota DPR RI yang terlibat dalam judi online. Dari data yang diungkap oleh PPATK bahwa anggota DPR RI berjumlah 60 orang. Dari 60 itu transaksinya bisa sampai 1,9 miliar. Artinya apa? Ini sudah menyentuh sampai ke tataran pembuat legislatif, pembuat undang-undang. Kalau sudah anggota dewannya saja main judi online, jangan kaget kalau besok judi online bisa dilegalkan di Indonesia. Dan aroma itu bukan aneh dan jauh. Kemarin salah satu anggota DPR ngomong kok, mengatakan bahwasanya korban judi online itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Saya mau tanya, ini usulan kayak begini ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau ini obrolan keluar di warung kopi yang ngomong mungkin orang-orang strata pendidikan rendah, ya mungkin wajar lah. Tapi yang ngomong anggota DPR yang katanya anggota terdidik menjadi perwakilan rakyat, duduk dengan dapat gaji dari pajak rakyat, dia mengusulkan orang yang menjadi korban judi online bisa punya hak dapat bansos. Wah, ternyata didukung. Ketika dengar begitu, dengan dipadukan dengan data PPATK, pantas. Kenapa kok anggota DPR mengusulkan untuk korban judi online bisa mendapatkan bansos? Karena anggota DPR main judi juga. Artinya apa? Ini mengerikan, saudara. Artinya apa? Ini kalau ilmu politiknya namanya test on the water, lagi lempar cek ombak. Coba lihat, dilempar nih. Ini isu wacana, bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana tanggapan ulama? Bagaimana tanggapan ormas Islam? Kalau korban daripada judi online bisa dapat bansos, karena kalau kemudian ini diterima, berarti apa? Berarti secara tidak langsung negara mulai hadir untuk menyikapi bahwa orang judi online itu bisa dikategorikan sebagai korban. Artinya kalau jadikan korban apa? Ini menjadi langkah ke depan untuk menjadikan judi online bisa dilegalkan. Karena beberapa tahun yang lalu muncul kok wacana untuk mengambil pajak. Dianggap ini judi online kan perputarannya luar biasa, ratusan triliun. Sayang kalau nggak dipajakin. Niatnya bukan soal nilai pajak dan menguntungkan negara, bukan. Tapi tujuan akhirnya adalah ingin melegalkan judi online. Saya mau tanya, kalau sampai kemudian muncul wacana judi online mau dilegalkan, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya saat ini Satgas fokus untuk ngejar korbannya. Bagaimana menyikapinya? Sampai dikutiplah tuh, bagaimana terjadi kasus-kasus kriminal. Contoh di Mojokerto, seorang polwan bakar suaminya gara-gara suaminya main judi online. Gajinya berkurang habis gara-gara suaminya main judi online. Wah, itu kan kasihan tuh. Gara-gara frustasi, depresi, akhirnya suaminya dibakar sama istrinya. Wah, nggak sampai di situ, saudara. Di daerah lain ada seorang suami mutilasi istrinya gara-gara depresi, anaknya terlibat pinjol,
gara-gara main judi online senilai 150 juta. Istrinya dimutilasi, dagingnya ditawarin tetangga buat dijual buat bayar utang. Kenapa kok istrinya dimutilasi? Kan anaknya yang berjudi, karena emaknya belain anaknya. Nggak boleh diomelin bapaknya gara-gara main judi pinjam-pinjaman online. Anaknya masih kelas 2 SMK sudah. Artinya kerusakan luar biasa terjadi gara-gara judi on. Berarti saya mau tanya, ini efek yang terjadi karena judi online bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya sudah. Nah, ini di blow up, kemudian dieksploitasi. Ini korban-korban judi online. Jadi seakan-akan ingin menormalisasi judi online, saudara, sehingga menyematkan mereka ini sebagai korban-korban, yang tujuannya agar ini tidak menjadi korban. Yes, fasilitasilah, berikan bantuan sosial agar negara juga dapat income, ya dipajakin saja lah. Saya mau tanya, wacana kalau ini betul-betul terus bergulir, bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya kita apresiasi Satgas yang dibentuk dengan Kepres nomor 21 tahun 2024 tersebut, tetapi jangan hanya fokus kepada para pelaku judi online yang dibawa. Kejar dong bandar-bandar judi online-nya. Kalau PPATK bisa mengetahui arus peredaran uang dari para pelaku judi online, kan tahu bermuaranya kemana. Dia main ke situs-situsnya kan ketahuan. Dia masang-masang di mana kan ketahuan alurnya kemana. Ya kejar dong bandarnya. Oh, katanya bandarnya ada di luar negeri, ada di 20 negara. Yang paling besar ada di Sri Lanka. Nah, negara kan punya kekuatan. Dia punya hubungan bilateral. Gunakan dong. Jangan kemudian ngabisin daripada pelaku-pelaku. Bahkan sampai ada ucapan, oh ini kan pemain judi online 3 juta. Kalau 3 juta ini semua ditangkap, penjara bisa penuh. Seakan-akan mengatakan, ya nggak usah, 3 juta menuhin. Giliran pelaku judi online nggak mau ditangkap, giliran ulama ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Oke, kalau memang nggak mau menanggulangi para pelaku judi online-nya, ya kejar dong bandarnya. Kenapa kemudian wacana-wacana ini hanya berkutat dalam tataran para pelaku judi online? Ya, mereka salah, betul. Mereka pelaku judi online, betul. Tetapi ini semua karena bandar-bandar dibiarkan lenggang kangkung untuk mengembangkan judi online, betul? Bahkan nggak sampai di situ, dia berani kok bayar artis-artis untuk mengendorse judi-judi online. Tapi apa faktanya? Apa ditangkap para artis yang menyebarkan judi online? Enggak, saudara. Artinya kalau memang Satgas ini serius ingin memberantas, maka tangkap bandar-bandarnya, betul? Kalau serius tangkap bandarnya, saudara. Kalau saya mau tanya, bandar-bandarnya ditangkap, situs-situsnya ditutup. Saya mau tanya, ini 3 juta bisa nggak main judi online? Bisa tidak? Kalau ini bandar ditangkap, situsnya ditutup, artinya apa? Udah nggak ada wadah main judi online, saudara. Artinya 3 juta orang yang mau main judi online bisa tidak? Jadi nggak bisa, saudara. Udah ditutup kok situsnya, bandarnya ditangkap-tangkepin kok. Kalau mau serius berantas judi online, tangkap bandarnya. Siapapun yang punya kaitan tentang judi online, tangkap, saudara. Makanya saya teringat satu hadis, bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu concern terhadap upaya untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang bernilai perjudian, saudara. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang bukan lagi sekedar pelakunya, tapi ngajak orang main judi. Dalam salah satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengajak saudaranya ayo main judi, falyatasaddaq, maka bersedekahlah. Nah, para ulama berbeda pendapat memaknai falyatasaddaq di sini, apakah menjadi hukuman bagi orang yang ngajak berjudi atau menjadi mengalihkan, jangan ente berjudi tapi bersedekah. Tapi poin daripada perbedaan pendapat ulama dalam menginterpretasi hadis Nabi tersebut, bahwasanya ngajak main judi saja sudah mendapatkan teguran keras dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya apa? Fokusnya fokus pencegahan, bukan sekedar mengobati korban. Karena Nabi mulai mengedukasi untuk ngajak saja sudah nggak boleh, saudara. Apalagi mainnya. Artinya apa? Kalau Satgas betul-betul ingin menekan bahkan menghabisi daripada praktek judi online di kita punya negeri, maka proses ini harus diseriuskan dalam tahap pencegahan. Kejar hulunya, kejar bandarnya, tangkap artis-artis yang mengendorse, tangkap semua yang mengiklankan judi online, jeploskan mereka ke dalam penjara, dan berikan hukuman bagi para pelakunya. Insya Allah. Saya mau tanya, kalau negara tegas dan keras memberantas judi online, kira-kira bisa tidak? Mampu tidak? Mampu. Ini negara punya kekuatan, mereka punya aparat. Maka kemudian indikasi-indikasi jangan-jangan para bos-bosnya nyetor kepada aparat. Karena ada salah satu tokoh Denis yang sekarang jadi ustadz. Dia pernah jadi salah satu pemilik situs judi online. Dia mengatakan dalam wawancaranya, saudara, bahwasanya saat dia punya situs judi online, dia nyetor ke aparat. Nilainya nggak kecil, ratusan miliar, saudara. Ini pernyataan dia kok. Makanya kemudian dia kenapa pesimis kemudian judi online ini bisa kemudian diberantas. Kenapa? Ya karena tadi ada simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Jadi jangan sampai kemudian Satgas ini menjadi gimmick untuk nakut-nakuti bandar judi online agar nambahin setorannya. Ini ada Satgas deh, macam-macam kena lo, tambahin setoran, mau nggak? Kira-kira orang kalau mikir begitu wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, sudah. Artinya kami dari para golongan santri dengan para tokoh-tokoh alim ulama dengan ormas Islam nggak usah diajarin untuk memberantas penyakit masyarakat. Sejak dulu sampai kini itu menjadi atensi para alimil ulama, para ormas Islam dengan para santri-santrinya. Sehingga peran pemerintah saat ini bagaimana memfungsikan seluruh perangkat negara untuk betul-betul serius. Kita apresiasi secara tinggi, tapi buktikan agar negara bisa bebas dari judi online. Insya Allah. Saya mau tanya semua umat Islam, semua para tokoh, para ulama, kalau kita diajak untuk memberantas judi online, siap ikut? Siap berantas judi online? Takbir. Artinya upaya ini telah menjadi kesepakatan kita semua, dan pemberantasan judi online saat ini menjadi fokus utama daripada gerakan umat Islam di kita punya negeri. Makanya tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, berjudi, wal ansabu wal azlam, kemudian juga berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu merupakan adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Allah yang melabeli minuman keras, judi, mengandu nasib, kemudian juga berkurban untuk berhala, itu semua termasuk suatu perbuatan yang rijsun. Kalimat rijsun ini sudah menunjukkan begitu kotor dan begitu menjijikkannya perilaku-perilaku tersebut, dan ini merupakan label yang langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya kemudian Allah mengatakan fajtanibu, maka jauhilah perkara-perkara tersebut, la'allakum tuflihun, semoga engkau akan menjadi beruntung. Artinya apa? Dan ini menjadi seruan kepada mereka yang sudah terjerembab dalam judi online, dalam segala bentuk kemaksiatan. Jangan pernah berharap keuntungan atau kemenangan lewat jalur judi online.
Betul tadi Kiai Husnuddin mengatakan mungkin sekali, 2 kali, 3 kali algoritma bagi pemain diberikan kemenangan, sehingga menstimulus otak bawah sadarnya bahwa peluang untuk mendapatkan kemenangan ada. Karena dia frustasi mencari pekerjaan, frustasi untuk mendapatkan lahan pekerjaan, menghidupi keluarganya, sehingga kemudian dia main game, dia top up dengan nilai tertentu 10.000, 100.000, 200.000, tahu-tahu di kemenangan, sekali menang, 2 kali menang. Itu otak bawah sadarnya kemudian terstimulus. Oh, berarti kalau saya pasang segini menangnya segini, oh kalau saya pasangnya segitu menangnya segitu, sehingga terstimulus tekanan ekonomi. Kemudian melihat adanya peluang dari judi online, kemudian membuat mereka tertipu daripada judi tersebut. Allah sudah mengatakan bahwasanya fajtanibuh la'allakum tuflihun, jauhi, kau beruntung. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kau dekati, kau akan rugi. Siapa sih yang main judi online menang, saudara? Siapa yang jadi kaya raya karena main judi, saudara? Nggak ada. Allah yang sudah mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi baru kau beruntung. Tapi kalau kau dekati, kau main judi online, maka kau akan merugi. Bahkan nggak sampai di situ, dalam ayat selanjutnya, innama yuridu syaitana ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah, sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitan menghendaki ayyuqi'a bainakumul adawah, dengan judi, dengan minuman keras, setan akan meletakkan, menjatuhkan, mendudukkan, akan terjadinya permusuhan dan akan terjadinya saling benci karena sebab khamr dan berjudian. Percis apa yang tadi kita baca, saudara. Itu 2 dari rangkaian kasus. Bapak mutilasi istri, istri bakar suami, gara-gara judi online. Judi online, dan saat ini ada kolaborasi apik, saudara, antara judi online dengan pinjol. Judi online dia bisa top up, ketika dia nggak punya, maka dia bisa minta pinjam online, dan dia bisa terconnecting, sehingga kadang dia nggak punya duit tapi dia tetap bisa top up saldonya lewat aplikasi pinjaman online. Artinya apa? Kalau memang betul-betul mau memberantas, maka semua ekosistem yang mendukung judi online juga harus diberantas, termasuk pinjam online, saudara. Karena memang saat ini sebenarnya saya ingin membuka satu slide. Imam punya satu slide luar biasa. Beliau membuat satu slide itu tentang indahnya syariat Islam. Kemudian beliau paparkan dalam beberapa aspek, saudara. Ada aspek politiknya, ada aspek ekonominya. Nah, di dalam aspek ekonomi tersebut kemudian menjelaskan karakteristik ekonomi Islam, bahwa Islam memiliki aturan syariat, yang mana aturan syariat tersebut itu memberikan ruang kepada hamba-hamba Allah dalam aturan syariat untuk dia bisa mendapatkan penghidupannya dia lewat jalur-jalur aturan syariat. Bagaimana dia mampu untuk mendapatkan keuntungan dan membagi mana yang kemudian menjadi jalan dia untuk mengais rezeki, dan mana yang kemudian menjadi ajang sosial, dan mana yang kemudian dilarang untuk dijadikan sebuah jalan untuk mencari penghidupan dia, saudara. Nah, saat ini karena di Indonesia dalam sistem ekonominya ini ada perkawinan silang antara sistem sosialisme dengan sistem kapitalisme. Makanya kemudian dibentuk mindset orang, kalau mau usaha mulai dengan ngutang. Artinya apa? Dengan ngutang baru bisa punya usaha. Dan mindset ini kemudian terus menerus diperdengarkan ke tengah masyarakat, sehingga menjadi of truth, jadi satu hal yang dipercayai, jadi satu kebohongan yang menjadi sebuah kepercayaan, post of truth, jadi satu kebohongan yang terus menerus diulang-ulang, kemudian dia menjadi satu kebenaran yang diyakini. Sedangkan dalam Islam, hutang piutang itu bukan menjadi jalan untuk mengais keuntungan. Hutang piutang adalah jalur darurat
Ya, ini slide yang disusun oleh Imam. Beliau berikan judul Indahnya Syariat Islam. Beliau mulai dengan definisi, kemudian definisi dan pengertian secara istilah, kemudian bagaimana syariat itu sempurna dan paripurna, dan bagaimana kewajiban kita sebagai manusia untuk menjalankannya dengan dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Dan kemudian dalam tatanan bidang ekonomi, bahwa ekonomi Islam itu memiliki ciri ekonomi yang wasatan, yaitu wasatiyah, yaitu ekonomi yang seimbang. Dia tawazun, seimbang antara hak Allah dengan hak manusia. Artinya orang yang menjalankan ekonomi Islam, dia tidak akan terdiskriminasikan hak manusianya. Oh, ini hanya sekedar memenuhi daripada kewajiban Allah, tapi dia nggak akan bisa untung, dia nggak akan bisa kaya, dia tidak akan hal-hal yang keuntungan materi mustahil didapatkan. Enggak, ekonomi Islam seimbang antara hak Allahnya dengan hak manusianya, seimbang juga antara urusan hak dunia dengan hak akhiratnya, seimbang juga antara hak individual maupun dengan hak sosial, serta seimbang juga antara hak jiwa dengan hak materi. Ini kelebihan yang ada dalam sistem Islam. Makanya sistem ekonomi Islam ini menyentuh ranah ilahiyah, yaitu dalam konteks akidah, syariat, akhlaknya. Begitu juga menyentuh ranah insaniyahnya, baik individu, sosial maupun kenegaraannya. Nah, di breakdown oleh Imam apa yang dimaksud ranah akidahnya, bahwa ekonomi ilahiyah dalam syariat Islam itu bagaimana harta benda adalah milik Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya sebagai khalifah. Kedua, artinya dalam ekonomi Islam itu kita diberikan keyakinan, ditanamkan dalam sanubari kita, harta yang kita miliki ini bukan milik hakiki milik kita, tapi harta yang kita miliki ini kita hanya sebagai khalifah, pengelola, menjadi suksesor yang melanjutkan untuk pengelolaan harta itu. Dan itu ditanamkan dalam keyakinan dalam ekonomi Islam, dalam aturan syariatnya, bahwa pengelolaan harta benda harus sesuai dengan aturan syariat. Ada aturan yang mengaturnya. Jadi bukan semena-mena, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang punya modal dia bisa berkuasa, pekerja hanya dapat sisanya saja. Enggak. Syariat dalam mengatur roda ekonominya ada aturan yang ditaati, ada aturan yang menjadi front baku, ada patternnya, ada dasarnya yang tidak bisa dilanggar oleh para pelaku ekonomi Islam. Akhlak ekonomi berdasarkan akidah dan syariat akan melahirkan ekonomi yang berakhlak. Artinya nggak akan terlahir dalam ekonomi Islam yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Akan terjadi perbedaan fajwah, yang kaya betul, yang miskin betul. Tidak akan pernah terjadi ketika ekonomi Islam betul-betul dijalankan. Kemudian ranah insaniyahnya, ekonomi Islam memenuhi hak individualnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan harta benda memang untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sendiri yang kemudian mengatakan apa-apa yang telah Allah ciptakan lakum, untuk kalian, ma fil ardi jami'a, yaitu apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Artinya apa? Ya memang Allah ciptakan buminya beserta isinya, lautannya dengan isi lautannya, gunung dengan tambang-tambang di bawahnya, semua apa-apa yang ada di dalam bumi memang Allah ciptakan untuk menjadi pemenuhan haknya setiap hamba Allah. Tapi nggak menuntut hanya untuk ananiah buat dirinya, tapi ada unsur sosialnya. Pengelolaan harta benda nggak boleh kikir dan tidak boleh boros. Makanya nanti Imam membagi mana kemudian akad-akad yang bernuansa individual memenuhi hak-hak individu, dan mana hak-hak yang memenuhi daripada hak sosial terhadap harta yang dimilikinya. Termasuk ekonomi insaniyah juga menyentuh ranah negara, di mana kepatuhan kepada negara yang menjadi regulator, membuat aturan untuk menerapkan sistem syariat dalam hukum ekonomi Islam tersebut untuk bisa ditaati baik dalam hak sosialnya maupun hak individualnya. Maka dalam konteks hak individual, aktivitas ekonomi Islam terinterpretasi dalam perniagaan, pertukaran, perusahaan. Dalam hak sosialnya ada bentuk pemberian, ada bentuk pertolongan, ada bentuk perputaran uang. Nah, maka dalam konteks individu, maka syariat mengatur konteks al-bay', jual beli, as-salam, as-sarf, as-syarika, al-qirat, al-musaqah,
al-muzara'ah, al-mukhabara, al-ijara, al-ujra, al-ja'ala, al-syuf'a, al-sulh, kemudian ihya'ul maut dan seterusnya. Ini syariat semua yang kita bahas di dalam kitab-kitab fikih, di dalam babul muamalat. Ini adalah pintu masuk setiap anggota individu ingin mendapatkan keuntungan. Cara untuk mendapatkan keuntungan ini 15 pintu aturan syariat, saudara. Dengan mekanisme syarat dan rukun yang kita pelajari masing-masing di dalam kitab-kitab. Nah, dalam konteks sosial ada sedekah, nafkah, hadiah, hibah, wakaf, kemudian meminjam, hawalah, rahan, ariyah, wadi'ah, wakalah dan seterusnya dan seterusnya. Ini dari nomor 1 sampai nomor 15 merupakan satu akad yang Allah dengan aturan syariat disiapkan untuk memenuhi hak sosial. Yang nggak boleh dalam akad ini mengambil keuntungan, karena untuk mengambil keuntungan dalam konteks yang tadi, yang individual. Adapun dalam konteks sosial ini adalah untuk konteks sosial, saling membantu, saling memberikan bantuan sesama lainnya, sudah. Nah, ada juga aktivitas ekonomi yang terlarang. Al-ikrah, pemaksaan, al-ghasab, pencurian, al-gharar, penipuan, al-ihtikar, penimbunan, talaqi rukban, al-qimar, ar-rishwah, ar-riba. Yang ini semua merupakan larangan-larangan. Ada yang diperbolehkan, ada yang menjadi ranah sosial, nggak boleh ngambil keuntungan, ada ranah yang dilarang untuk dijalankan. Artinya aturan syariat ini begitu komprehensif. Kenapa begitu rapi dan begitu luar biasa, saudara? Karena ada perbedaan. Sumber hukum ekonomi Islam itu sumbernya wahyu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis dan komunis yang saat ini sudah melakukan perselingkuhan sistem ekonomi, yang saat ini kita lihat di kita punya negeri, sistem itu kemudian menjadi sistem yang digunakan, sumbernya akal. Beda dong kualitas wahyu dengan kualitas akal. Wahyu sumbernya dari Allah yang ciptakan kita, yang tahu baik buruk kita. Sedangkan akal kapasitasnya terbatas. Dan kalau konteks ekonomi Islam tujuannya cari ridha Allah. Sedangkan konteks ekonomi sistem kapitalis dan komunis tujuannya materi, mencari untung sebesar-besarnya, menghindarkan rugi sekecil-kecilnya. Kalau dalam konteks Islam enggak, yang dicari ridha Allah. Kalaupun dalam ridha Allah itu harus mendapatkan kerugian, maka kerugian akan menjadi hal yang dia terima. Karena konteksnya nyari ridha Allah, bukan nyari materi. Serta manfaatnya dimensinya luas, dimensi dunia dan akhirat. Sedangkan konteks kapitalis dan komunis itu keuntungannya hanya dalam konteks dunia. Dan yang menjadi perbedaan ini, kalau konteks ekonomi Islam pengawasannya pengawasan ilahi. Mau teraudit nggak teraudit, didaftar, dicatat PPATK nggak dicatat PPATK, pengawasannya pengawasan ilahi. Malaikat yang senantiasa mencatat, Allah yang mengawasi, sehingga sistem ekonomi Islam punya pengawasan lebih dari 24 jam. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis dan komunis pengawasannya insani. Ada lembaga yang namanya katanya KPK, pemberantasan korupsi. Tapi saya mau tanya, korupsi di Indonesia makin hari makin banyak apa berkurang? Bahkan imam besar mengatakan kalau dulu zaman orde lama korupsinya masih ngumpet-ngumpet di bawah meja. Orde baru korupsinya di atas meja. Orgil nih, orde gila yang sekarang meja-mejanya dikorupsi. Artinya apa? Ya karena tadi pengawasan sistem ini insani, ya manusia. Hari pertama, hari kedua mah taat sama aturan. Hari ketiga dikedipin kasih amplop warna coklat tebel mah goyang juga. Kalau malaikat, emang malaikat bisa disogok? Malaikat, ini duit nih kalau anda dapat, habis itu anda mau umrohin. Mau umrohin itu merbot masjid. Habis itu 10%-nya saya mau sumbang ke pondok pesantren. 80% doang buat saya. Kira-kira malaikat terima nggak tuh? Kira-kira emang malaikat bisa disogok? Bisa disogok? Nggak bisa. Pengawasannya pengawasan ilahi. Dan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam istikhlaf. Sedangkan konsep sistem kapitalis dan komunis, kalau kapitalis dia individu, sedangkan komunis itu sosial. Karena waktu sudah masuk
daripada waktu zuhur. Artinya dalam penutupan apa yang saya sampaikan ini, yuk mari sama-sama kita gunakan potensi kita. Umat di bawah kesian, masyarakat awam mereka mungkin nggak tahu kalau itu adalah sebuah perjudian, mereka kasih makan anak bininya dalam sesuatu yang haram, makanya kemudian berimplikasi kemaksiatan makin lama makin banyak, perzinahan di mana-mana, kemudian minuman keras merebak, narkoba di mana-mana. Ini nggak lain nggak bukan menjadi satu benang tali yang saling berkaitan. Dia kasih makan anaknya yang haram, akhirnya tubuhnya suka tidak suka melakukan yang haram, dan ini menjadi PR bersama semua pihak dan semua kalangan. Gunakan potensi yang kita miliki untuk sama-sama, yuk mari kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar untuk tujuan li'ila kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, seharusnya hari ini guru kita Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani beliau mengisi rutin, namun hari ini ada saudara beliau yang beliau tidak bisa tinggal prosesi akad pernikahannya, sehingga beliau alhamdulillah sudah pulang dari hajinya, dan namun karena hari ini bertepatan dengan akad nikah adik ipar beliau kalau tidak salah, sehingga beliau berhalangan hadir. Begitu juga Kiai Maksum. Kiai Maksum akhir-akhir ini memang sering kondisi kesehatannya menurun. Bahkan terakhir kemarin saat Al-Fakir berkomunikasi, beliau saat ini berada di rumah sakit. Yuk mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Kiai Haji Maksum Hasan Allah berikan kesehatan yang sempurna, diangkat segala penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa kunniyatun sahla bi niyyati syifa wad dawa bi jahin nabil mustafa bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Dan begitu juga imam besar kita tadi pagi, sejak kemarin lusa beliau masih, Al-Fakir tanyakan tentang jadwal agenda, beliau masih beriktikad akan hadir termasuk pengajian bulanan ini, karena beliau setelah ngajar bulanan ada ngajar kuliah umum santri. Nah tadi jam 9 saya mendapatkan pesan bahwa karena hari Ahad yaitu tanggal 7 Juli tepatnya 1 Muharram, beliau akan mengadakan penyambutan tahun baru Hijri di Markas Syariah Petamburan, sekaligus menikahkan putri beliau yang ke-7 di hari tersebut. Nah karena kesiapan perlu dalam pengawasan, sehingga beliau meminta maaf kepada para habaib, para kiai dalam multaqo ini, sehingga beliau belum bisa hadir di dalam pertemuan ini karena masih dalam hal mengawasi daripada kesiapan acara hari H. Karena kan udah tinggal H-3 nih, artinya besok Jumat, Sabtu, Ahad. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada para ajengan, para kiai, para habaib untuk mengingatkan undangan imam yang kemarin beliau sudah sampaikan. Insya Allah hari Ahad mulai jam 7 pagi. Jadi insya Allah jam 7 sampai jam 10 akan ada pembacaan burda, termasuk nanti akan ada tausiah dan sambutan dari beberapa tokoh. Baru nanti jam 10 akad nikah, yang insya Allah mungkin jam 11 selesai, ramah tamah, kemudian acara selesai. Mudah-mudahan para ajangan, para kiai yang punya kesempatan waktu untuk hadir, maka menjadi satu kebanggaan bagi kami keluarga besar daripada imam besar untuk bisa menyambut para kiai, para ajangan. Itu yang pertama undangan. Yang kedua, satu pekan setelahnya yaitu tanggal 14 Juli tepatnya tanggal 7 Muharram, insya Allah Dewan Pimpinan Daerah FPI Banten akan mengadakan ziarah kubro di Masjid Agung Banten, yang insya Allah akan dihadiri oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, begitu juga Penasihat Pusat Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, serta dari Kesultanan Banten Kiai Haji Tubagus Fathul Azim, yang insya Allah akan bersama-sama. Itu ini udah menjadi ziarah kubro yang ketiga, dan ini menjadi rutinan besar, dan insya Allah akan kita dengar sambutan demi sambutan maupun ceramah utama imam besar, termasuk daripada sikap bagaimana kaitan terhadap polemik nasab yang makin hari ini juga semakin kuat. Nanti akan ada hal-hal positif yang nanti akan kita dengar dalam ziarah kubro tersebut. Insya Allah mudah-mudahan, dan ini juga undangan
kepada kiai, para ajengan dengan para santrinya, para jamaahnya. Kalau memang bisa, insya Allah akan dimulai dari ba'da zuhur. Jadi ba'da zuhur menjelang asar kalau tidak salah, acara ziarah kubra itu akan dilaksanakan. Mudah-mudahan acara demi acara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh para kiai, para ajengan yang hadir mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diampuni segala dosanya dan dimudahkan dari segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan penutup, ucapan apresiasi terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Insan Kamil yang rutin sejak zaman Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam yang memberikan makan siang yang selalu dikirim setiap bulan ke pondok pesantren ini untuk baik multaqo di pekan Kamis pertama maupun Kamis ketiga. Kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kita bacakan suratul Fatihah untuk Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam dan seluruh orang-orang tua kita nih, guru-guru kita, para sepuh kita, termasuk daripada Syarifah Umuna Fadlun, Syarifah Raguan, Sita Syuhada, Talib Adam bin Anwar, dan semua orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka dan ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa kullinatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah.